Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Risa Prayudi, S.Hum MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Khalifah dengan NIM 64221978, kelas 645B25, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel dengan tema anti korupsi yang berjudul Langkah Besar Menuju Masa Depan Bebas Korupsi. Korupsi sendiri merupakan kejahatan sosial yang banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum saja, namun juga menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Korupsi sebagai penyakit sosial yang merusak tatanan sosial dan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan kewajiban moral dan praktis bagi semua negara yang ingin maju. Hanya melalui tindakan tegas, konsisten, dan berkelanjutan, kita dapat membangun masa depan yang bebas korupsi. Dilansir dari DJKN Kemenku.go.id, korupsi memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan negara secara luas. Antara lain yang pertama yaitu merusak fundamental perekonomian. Korupsi mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dana masyarakat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu ada menurunnya sistem pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan dan kesehatan seringkali menjadi sasaran korupsi. Berkurangnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan berdampak langsung pada menurunnya kualitas sumber daya manusia dan juga kesehatan masyarakat di suatu negara. Yang ketiga yaitu ada pelanggaran prinsip keadilan sosial. Korupsi menyebabkan kesenjangan akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utamanya, sementara elit global yang melakukan korupsi memiliki fasilitas dan menerima perlakuan khusus. Hal ini mengancam prinsip keadilan sosial yang menjadi landasan kehidupan berbangsa. Yang keempat yaitu adanya menurunnya kepercayaan masyarakat. Meluasnya korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Tindakan-tindakan tersebut menciptakan citra negatif terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga publik serta melemahkan kepercayaan yang penting dalam menjaga kestabilitas negara. Nah, melawan korupsi itu bukan hanya tugas yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Nah, dilansir dari DJPB Kemenku.go.id, ada beberapa langkah besar yang dapat diambil untuk memerangi korupsi. Yang pertama yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas. Nah, langkah awal pemberantasan korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh tingkat pemerintahan. Pemerintah harus memberikan akses publik terhadap informasi terkait keputusan, kebijakan, anggaran, dan kontrak. Selain itu, perlu juga menegakkan pengawasan yang ketat dan mekanisme investigasi yang efektif untuk menangani dugaan korupsi. Langkah yang kedua yaitu dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif korupsi melalui kampanye pendidikan. Program anti korupsi harus diperkenalkan di sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum saja, namun juga persoalan moral yang merugikan. Yang ketiga yaitu ada reformasi sistem hukum. Sistem hukum harus diperkuat untuk memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada para pelaku korupsi. Prosedur hukum harus transparan dan bebas dari pengaruh politik, dan hukum yang lebih berat perlu dijatuhkan untuk membuat para pelaku jera. Yang keempat yaitu adalah melindungi pelapor.
Perlindungan bagi pelapor korupsi sangat penting. Penting bagi masyarakat untuk merasa aman dalam melapor tanpa takut akan ada intimidasi atau pembalasan. Aturan perlindungan pelapor harus ditegakkan dengan baik. Yang kelima yaitu ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah langkah penting. Forum dialog antara pemerintah dan masyarakat harus diperkuat agar kepentingan masyarakat benar-benar terwakili. Yang keenam yaitu ada pengawasan independen. Nah, diperlukan nih sesuatu badan independen untuk memantau praktik korupsi dan menilai keefektifan upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini harus mempunyai otoritas yang jelas dan bersifat non-partisan. Yang ketujuh yaitu ada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Interaksi langsung yang sering banget jadi rentan terhadap korupsi dapat diminimalkan oleh sistem digital seperti e-procurement, pembayaran pajak online, dan layanan publik yang berbasis teknologi. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah kepemimpinan yang bersih. Integritas dan etika merupakan kualitas penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Kepemimpinan yang bersih akan mendorong masyarakat untuk mengikuti nilai-nilai yang sama. Masa depan yang bebas korupsi adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak adanya korupsi dalam suatu masyarakat akan memastikan keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan yang lebih optimal. Setiap individu mempunyai peran dalam membentuk masa depan ini, mulai dari menolak suap, mendukung pemimpin yang jujur, hingga secara aktif memantau kebijakan publik. Korupsi adalah musuh bersama, namun bersama-sama kita bisa mengalahkannya. Dengan mengambil langkah besar dan konsisten, kita dapat membawa Indonesia menuju era baru, era keadilan, era transparansi, dan kesejahteraan bagi semua. Mari bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Sekian pembahasan artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.